Tahukah Anda bahwa 20.000 tahun yang lalu, Anda bisa berjalan kaki dari Jakarta ke Singapura tanpa menyeberangi laut? Inilah Sundaland, benua seluas 1,8 juta kilometer persegi yang kini tenggelam di bawah Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Laut Jawa. Tapi ini bukan sekadar kisah geologis biasa. Bukti-bukti terbaru menunjukkan Sundaland mungkin adalah tempat kelahiran peradaban Asia Tenggara yang hilang. Peradaban yang tingkat kemajuannya mungkin melampaui bayangan kita. Sundaland bukanlah mitos. Ini adalah fakta geologis yang didukung data ilmiah solid selama zaman es terakhir atau last glacial maximum. Permukaan laut global turun hingga 120-140 meter dari level sekarang. Akibatnya, landas kontinen Sunda yang dangkal muncul sebagai daratan luas. Daratan ini menghubungkan Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia bagian barat, dan sebagian Indochina menjadi satu kesatuan geografis raksasa. Luasnya hampir setara dengan setengah wilayah Australia. Yang membuatnya istimewa, Sundaland memiliki sistem sungai raksasa yang mengalir dari pegunungan Asia daratan hingga ke selatan, menciptakan lembah-lembah subur yang sempurna untuk perkembangan peradaban awal. Sungai Moleng Raaf, misalnya, adalah sungai sepanjang 1,8 km yang mengalir dari Thailand hingga Laut Jawa. Bayangkan peradaban yang berkembang di sepanjang sungai ini. Bukti keberadaan peradaban maju di Sundaland bukan sekadar spekulasi. Mari kita lihat fakta-fakta mengejutkan yang ditemukan para ilmuwan. Pertama, Gunung Padang di Jawa Barat. Penelitian terbaru menggunakan teknologi ground penetrating radar dan core drilling menunjukkan struktur buatan manusia hingga kedalaman 90 meter. Carbon dating menunjukkan lapisan tertua berusia 16.000 sampai 27.000 tahun. Jika benar, ini mengubah total pemahaman kita tentang peradaban Asia Tenggara. Kedua, bukti genetik. Penelitian DNA mitokondria menunjukkan bahwa populasi Austronesia, nenek moyang sebagian besar penduduk Asia Tenggara dan Pasifik, mengalami bottleneck genetik sekitar 8.000 sampai 10.000 tahun lalu. Ini tepat bertepatan dengan periode tenggelamnya Sundaland. Jutaan orang dipaksa bermigrasi, membawa serta teknologi dan budaya mereka ke seluruh Nusantara. Ketiga, penemuan arkeologi bawah laut. Struktur-struktur misterius di dasar Laut Jawa dan Selat Malaka menunjukkan jejak pemukiman manusia. Beberapa struktur ini memiliki pola geometris yang terlalu teratur untuk formasi alami. Keempat, teknologi alat batu. Alat-alat batu canggih berusia 45.000 tahun ditemukan di Sumatera dan Jawa, menunjukkan kemampuan teknologi yang mengejutkan untuk ukuran zaman itu. Sekitar 19.000 tahun yang lalu, bumi mulai menghangat. Proses yang dikenal sebagai deglaciation dimulai. Dalam rentang waktu 7.000 tahun, permukaan laut naik drastis. Tapi yang paling dahsyat terjadi antara 14.000 sampai 8.000 tahun lalu, ketika laut naik rata-rata 1-2 meter per abad. Bayangkan, generasi demi generasi menyaksikan tanah leluhur mereka perlahan ditelan laut. Kota-kota pesisir tenggelam, sungai-sungai besar berubah menjadi selat. Ini memicu migrasi massal terbesar dalam sejarah prasejarah. Jutaan orang terpaksa meninggalkan tanah air mereka, mencari pulau-pulau yang masih aman
mereka menyebar ke Filipina, mencapai Madagaskar, bahkan hingga Polinesia, membawa serta bahasa, teknologi, dan ingatan akan tanah air yang hilang. Mitos air bah besar dalam berbagai budaya, dari Gilgamesh hingga Nabi Nuh, dari Manu, dalam Weda, hingga legenda Dayak, bisa jadi adalah ingatan kolektif manusia akan tragedi Sundalan. Undalan bukan hanya sejarah yang terkubur di dasar laut. Ini adalah cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana nenek moyang kita bertahan menghadapi bencana yang mengubah dunia. Setiap kali kita menatap Laut Indonesia, kita sebenarnya sedang menatap makam peradaban yang mungkin pernah memiliki kemajuan luar biasa.